Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Ratusan warga desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Demak, Kamis siang menggeruduk Mapolres Demak. Kedatangan warga tersebut guna mendesak pihak kepolisian untuk minta kejelasan terkait kasus penghapusan ratusan data elektronik warga penerima bantuan sosial secara sepihak oleh pihak Kepala Desa Sidomulyo yang setahun lebih ditetapkan sebagai tersangka. Dengan menumpang armada truk bak terbuka, ratusan warga desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Demak, Kamis siang tiba di Mapolres Demak. Dengan pengawalan ketat puluhan anggota kepolisian Polres Demak, ratusan warga yang terdiri dari ibu-ibu, anak-anak, serta lansia diarahkan menuju pendopo Mapolres Demak. Aksi ratusan warga tersebut sebagai tindak lanjut ditetapkannya Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Mahfudin sejak setahun lalu, namun belum ada upaya penahanan. Akibat penghapusan secara sepihak tersebut, ada sekitar 135 warga yang tidak lagi bisa menerima bantuan pemerintah berupa bantuan sosial PKH, KIS, dan PPNP. Kuasa hukum warga Sidomulyo, Nimerodi Gulo, mengatakan kedatangan warga tersebut untuk menemui Kapolres Demak AKBP Ari Cahya Nugraha guna meminta kejelasan terkait sudah ditetapkannya Kepala Desa Sidomulyo terkait kasus penghapusan data elektronik warga penerima bantuan sosial, namun belum dilakukan penahanan. Menurut Gulo, akibat penghapusan secara sepihak tersebut, warga kehilangan haknya dari pemerintah. Jadi gini ya, sekian banyak warga yang data bantuan sosial itu sekitar 130 sekian dihapus secara sengaja oleh Kepala Desa tanpa ada pembahasan dengan dinas terkait termasuk BPD. Itu kita tidak tahu apa maksudnya dia. Sehingga selama 2 tahun lebih ini teman-teman yang seharusnya kayak ibu ini ada cacat tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Baik bantuan untuk anak sekolah, bantuan beras dan macam-macam itu. Saya tidak tahu, tidak dialihkan sama sekali. Ini tidak ada pengalihan sama sekali dan seharusnya kalau misalnya itu dihapus, tidak dihapus secara sendiri, harus dibicarakan dengan dinas terkait. Terlapor sudah jadi tersangka mungkin sekitar 6 bulan yang lalu atau lebih. Satu tahun. Sudah 1 tahun. Nah, menurut teman-teman penyidik sudah dipanggil 2 kali tapi tidak hadir. Nah, itu yang saya tanya tadi. Ketentuan KUHP-nya mengatakan kalau ada seorang tersangka, jangankan tersangka, saksi saja. Kalau tidak ada pemberitahuan yang beralasan, itu wajib dilakukan upaya paksa. Sementara salah seorang warga, Siti Iswati, mengaku sebelum dilakukan penghapusan secara sepihak oleh Kepala Desa, Iswati yang merupakan seorang difabel mendapatkan bantuan setiap 3 bulan, memperoleh Rp600. Namun sejak bulan Desember 2022, dirinya sudah tidak menerima bantuan tersebut. Saat dipertanyakan ke pihak desa, Kepala Desa tidak memberi alasan atau jawaban apapun. Iswati berharap bisa mendapat bantuan lagi untuk kebutuhan rumah tangga dan sekolah anaknya. Terakhir dapat bantuan kapan itu? Desember 2022. Oh, itu besarnya berapa, Bu? Untuk difabel 600.000 sama anak sekolah sama BPNT, sembako. Sembako. Itu setahun dapat berapa kali, Bu? 3 kali. 3 kali. 4 kali, 3 bulan sekali. Selain Ibu, apakah ada warga lainnya yang sudah dihapus? Banyak sekali, Pak. Oh, itu ada pemberitahuan dari Pihak Desa ataupun tidak ada alasannya? sama sekali. Ya, kalau saya dampaknya ya banyak ya, Pak. Biasanya dapat bantuan dari sosial buat beli peralatan sekolah, iuran sekolah. Sekarang kan tidak dapat saya. Ya, semoga ya secepatnya Bapak Kades yang tersangka itu ditindaklanjuti. Sudah pernah konfirmasi ke pihak desa, Bu? Alasannya? Oh, sudah pernah, Pak. Alasannya apa, Bu? Penghapusannya? Nggak diberitahu alasannya. Karena tak bisa ditemui Kapolres maupun Kasat Reskrim, sejumlah warga dan tim kuasa hukum mengaku kecewa dan memilih untuk kembali pulang. Mereka dalam waktu dekat akan kembali mendatangi Mapolres Demak. Dari Demak, Mail Nur mengabarkan. Melihat banyaknya minyak jelantah bekas penggorengan, menjadi ide awal mahasiswa KKN USM dalam menggelar pelatihan pengolahan limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi.
Farika, mahasiswi program studi S1 Manajemen Universitas Semarang, menyelenggarakan pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi dalam rangkaian kegiatan kuliah kerja nyata PPM 25. Berlangsung pada Kamis 16 Januari 2024, kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan solusi kreatif terhadap limbah minyak jelantah yang sering dibuang sembarangan. Ketua PKK RT 4 Sri Sumarti mengungkapkan, kegiatan pelatihan ini mampu membuka pengetahuan warga sekitar mengenai pentingnya memanfaatkan barang bekas, salah satunya adalah limbah minyak jelantah, agar bisa menciptakan produk bernilai guna yang dapat menambah penghasilan keluarga. Kenalkan, saya Ibu Sri Sumarti. Saya di sini sebagai Ibu Ketua PKK RT 4. Menurut saya ini sangat bagus karena kita bisa memanfaatkan minyak bekas yang seharusnya sudah dibuang tapi bisa menjadi produk yang lebih bermanfaat. Karena dengan adanya pelatihan ini, jadi ibu-ibu ada sedikit ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara pemanfaatan limbah yang jika memang sebenarnya sudah tidak bisa dipakai atau dibuang gitu ya, tapi dengan adanya pelatihan dari mbak-mbak ini bisa jadi lebih tahu untuk memanfaatkan barang bekas, dan ini nanti bisa menjadi produk yang lebih bermanfaat gitu. Sebenarnya sebelumnya pernah ada itu untuk pelatihan kayak buat lilin, tapi yang cuma jelantah dikasih kapas gitu aja. Terus kalau untuk kerajinan tangan yang lain, kebetulan saya dulu pernah menjadi pengrajin keset. Di sini ada perkumpulan ibu-ibu itu yang buat keset. Menurut Farika, selain menjadi solusi kreatif terhadap pembuangan limbah minyak jelantah, lilin aromaterapi ini memiliki potensi menjadi peluang usaha kecil yang ramah lingkungan. Selama kegiatan berlangsung, Farika memandu peserta melalui langkah-langkah pembuatan aromaterapi, mulai dari proses penyaringan minyak jelantah hingga tahap akhir percetakan lilin. Tidak lupa penambahan aroma yang menarik untuk meningkatkan nilai jual produk juga disampaikan oleh Farika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farika, mahasiswa KKN dari USM yang sedang melakukan KKN di Kecamatan Ungaran Timur. Jadi saya melakukan pelatihan membuat lilin aromaterapi yang terbuat dari minyak jelantah itu karena sekarang banyak banget ibu rumah tangga yang menggunakan minyak jelantah habis selesai itu langsung dibuang. Jadi biar bermanfaat bisa dijual lagi atau mungkin tidak mengurangi limbah sampah juga, itu dibuatlah dengan lilin aromaterapi itu untuk memanfaatkannya. Ekstrakurikuler Paskibra SMK Negeri 1 Semarang kembali menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu kegiatan favorit siswa. Paskibra juga sukses menorehkan berbagai prestasi di tingkat kota hingga provinsi. Dengan persiapan intensif, tim Paskibra SMK Negeri 1 Semarang ini sedang mempersiapkan diri untuk bersaing dalam kompetisi tingkat Jawa Tengah pada 25 Januari mendatang. Ekstrakurikuler pasukan pengibar bendera atau disebut dengan Paskibra di SMK Negeri 1 Semarang menjadi salah satu ekskul yang paling diminati oleh para siswa. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk melatih ketangkasan dan kedisiplinan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dan tanggung jawab. Setiap harinya, anggota Paskibra melakukan latihan rutin di lapangan sekolah. Latihan diawali dengan lari memutari lapangan dan dilanjut push up. Materi yang diajarkan meliputi dasar-dasar PBB, peraturan baris berbaris, TBU atau disebut dengan tata upacara bendera, serta simulasi upacara bendera. Untuk latihan fisik dan mental, untuk latihan fisik sekitar seminggu sekali selama 1 bulan, berarti 1 bulan dilaksanakan sebanyak 4 kali. Kejuaraan yang diraih oleh Paskibra STEMSA ada banyak, terutama yang sering juara umum di USM tahun 2024, juara umum di SMK 2 Klaten, kemudian juara 1 PBB di Akpelni, kemudian juara 1 PBB juga di USM juga, dan banyak lagi sebetulnya. Untuk target kedepannya untuk Paskibra STEMSA ya targetnya mempertahankan yang sudah diraih dan untuk menjadikan Paskibra STEMSA lebih baik lagi.
Kegiatan ini tidak hanya fokus pada latihan baris berbaris, tetapi juga mengajarkan kerjasama tim, kedisiplinan, dan rasa cinta kepada tanah air. Mereka juga sering diikutsertakan dalam berbagai perlombaan baik di tingkat kota maupun provinsi yang berhasil membawa nama SMK Negeri 1 Semarang. Kejuaraan yang diraih Paskibra SMK Negeri 1 Semarang meliputi juara umum di WSM tahun 2024, juara umum di SMK 2 Klaten, juara 1 PBB di Akpelni, dan juara 1 PBB di USM Semarang. Dan saat ini pasukan inti Paskibra SMK Negeri 1 Semarang sedang mempersiapkan diri untuk bersaing antar SMA, SMK di tingkat Jawa Tengah pada 25 Januari mendatang. Hujan deras yang terjadi beberapa jam di Kabupaten Grobogan mengakibatkan beberapa titik mengalami banjir. Namun, warga diimbau untuk tidak terpancing dengan informasi yang tidak akurat. Akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Grobogan, beberapa kampung di kota Purwodadi mengalami banjir pada Senin malam. Ada beberapa titik kampung di kota Purwodadi seperti Kampung Jetis, Kota Purwodadi, Kampung Kemasan, Kampung Banaran, Kampung Pelendungan, serta beberapa desa di Kecamatan Purwodadi terdampak banjir akibat luapan Sungai Lusi, di mana hujan deras yang mengguyur kota Purwodadi sejak siang hingga malam mengakibatkan meluapnya Sungai Lusi, dan warga berharap banjir tidak akan terulang seperti tahun sebelumnya yang mengakibatkan warga kota Purwodadi tak bisa beraktivitas. Dari tadi setelah maghrib tadi ada banjir Pak. Untuk banjir saat ini gimana Mas? Ya banjirnya ini tidak mengenang yang kemarin Mas. Udah hampir mau setahun. Banjir ini bikin trauma masyarakat ini, khususnya warga RT 05 RW 16 Mas. Dulu berapa Mas banjirnya Mas? Wah dalam kemarin tuh sini di sekitaran pusar ini orang dewasa. Saat ini semoga gimana Mas? Untuk saat ini Mas? Ini masih segini tapi air masih nambah ini. Apalagi ini masih hujan belum berhenti. Ini karena apa Mas? Ya karena air hujan ini yang terus menerus dari kemarin sampai sekarang ini hujannya deras terus. Sudah masuk rumah Mas ya? Ada banyak yang masalah khususnya di pinggiran sungai. Harapannya gimana Mas? Ya harapannya masyarakat sini ya kalau bisa ada perhatian lah dari pemerintahan setempat ya, mau kasih bantuan apa Pak lah. Banyak yang nggak bisa ini masa ini. Dari pihak BPBD menghimbau agar jangan mudah terpancing berita tak pas dan tidak akurat. Silakan di-cross-check terlebih dahulu, dilarang panik dan cemas. Setiap informasi laporkan ke BPBD Kabupaten Grobogan. Di tengah persiapan masyarakat Tionghoa dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2025, permintaan akan rumah arwah turut mengalami peningkatan. Ong Bing Hook, salah satu perajin rumah arwah di Semarang, mengatakan pesanan jelang Imlek mulai terlihat ramai sejak 1 bulan yang lalu. Di tengah kesibukan masyarakat Tionghoa menyambut Tahun Baru Imlek, ada satu tradisi unik yang terus dilestarikan, yakni rumah arwah. Di Semarang, Ong Bing Hock adalah salah satu perajin rumah arwah yang cukup dikenal luas. Ia adalah generasi keempat dari keluarganya. Ong menjelaskan, rumah arwah merupakan bagian dari tradisi budaya Tionghoa, di mana rumah-rumahan kertas dengan kerangka bambu tersebut dibuat sebagai simbol penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal. Rumah arwah dikirimkan sebagai simbol tempat tinggal bagi arwah di dalam sana. Biasanya pemberian simbol kepada arwah ini dilakukan saat upacara sembahyang antara sehari atau 2 hari sebelum Imlek. Tahun ini, pesanan rumah arwah jelang Imlek berasal dari berbagai kota seperti Pekalongan, Solo, hingga luar pulau seperti Banjarmasin. Ya biasanya kalau menjelang upacara sembahyangan leluhur tuh ada agak ramai. Kalau hari biasa lebih ramai dari hari biasa. Soalnya kalau Imlek tuh kan banyak sembahyangan leluhur tuh banyak yang orang-orang tuh ngirim rumah dan kirim uang pakaian. Sudah membuat berapakah? Ya agak ramai lah. Lebih ramai dari biasanya. Biasanya dikirim kemana saja Pak pesanannya? Ini aku dapat
Pekalongan, kemarin Solo, terus ini lokal juga ada. Berapa sih ukurannya Pak yang dipesan dari? Rumah-rumahan tuh bervariasi. Yang Solo kemarin tuh yang besar 2 meter. Ini yang Pekalongan yang tanggung. Ada yang kecil, banyak tanggung, dan yang besar. Ya tergantung masing-masing mereka. Soal itu kan mengadakan itu kan dengan budgetnya disesuaikan mereka. Biasanya berapa sih Pak, sekitar berapa budgetnya dijualnya? Kalau yang sederhana itu sekitar 2 jutaan. Sampai yang paling mahal? Sampai puluhan juta. Itu tergantung apa aja Pak? Kandung besar, kecil, model. Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada Dr. Lestari Murdijat sebagai penggagas pengusulan Kanjeng Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Ratu Kalinyamat merupakan pahlawan wanita asli Jepara yang memimpin 2 ekspedisi besar ke Malaka untuk mengusir Portugis. Penghargaan berupa sertifikat diserahkan langsung oleh pejabat Bupati Jepara Edi Supriyanta kepada Dr. Lestari Murdijat di Pendopo RA Kartini, Jepara, Jawa Tengah. Penghargaan tersebut merupakan salah satu bentuk terima kasih pemerintah Kabupaten Jepara atas jasanya mengangkat nama Ratu Kalinyamat dari Jepara sebagai pahlawan nasional. Karena berkat peran dari Lestari Murdijat bersama para ahli, berhasil memberikan gambaran dan masukan kepada Presiden RI saat itu, sehingga tanggal 10 November 2023 ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Lestari Murdijat mengaku pengusulan Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan memang membutuhkan perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan, karena sempat mengalami frustasi karena yang paling berat menjawab bahwa Ratu Kalinyamat itu benar adanya dan hidup, pernah ada dan bukan sekedar legenda. Hal itu membuat para tim ahli frustasi karena secara keilmuan diperlukan sumber akademis dan sumber-sumber primer. Perjuangan itu, kata dia, mendapatkan jalan setelah salah satu tim ahli yang dilibatkan memiliki murid yang mengambil S3 di Portugal, yang membuka jalan ke sebuah universitas yang memberi akses terhadap gereja tua di Portugal. Ternyata zaman dahulu, misionaris tidak hanya sekedar berdoa tetapi bertugas memberi catatan perjalanan yang merupakan dokumen resmi yang dilaporkan kepada raja pada waktu itu yang ditulis bahasa Portugis tua. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian diketahui ada penjelasan soal nama Ratu Kalinyamat yang menyebutkan kehebatannya dan betapa takutnya terhadap Ratu Kalinyamat. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah dalam pemeriksaan dokumen termasuk dengan mendatangkan ahli dari Portugis melalui Zoom, akhirnya dokumen akademis pengajuan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan diterima. Sebelum penghargaan ini dari Bapak Jaya Suprana, rekor muri dari Museum Muri, juga sudah memberikan penghargaan di Desember yang lalu. Melihat dalam konteks adalah karena kita berhasil kemudian merubah dan bisa menjadikan, artinya kan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah legenda ternyata betul-betul ada. Pada waktu itu rekor muri memberikan penghargaan kepada kami bertiga, Laksamana Yudono sebagai Panglima Angkatan Laut pada waktu itu, yang beliau berhasil, bahkan salah satu sebelum diakui, kita bersama-sama, kami bersama-sama dengan di atas KRI Waluci, kalau tidak salah KRI Waluci membuat sebuah diskusi dengan Ibu Mega dan pengamat militer Kolonel Habibie Bakri yang memberikan telaah atas dokumen-dokumen politis yang menggambarkan kekuatan dari Ratu Kalinyamat. Ya, tentu salah satu yang ingin kami lakukan adalah supaya setelah dianugerahi gelar pahlawan nasional itu nggak berhenti dalam arti aspek-aspek kepahlawanannya itu dikenal, dimengerti, dipahami, kemudian generasi muda juga bisa belajar dari teladannya. Dan yang paling penting ini, beliau itu perempuan, bahwa perempuan pada saat itu sudah mampu memimpin, dan Ratu Kalinyamat itu perempuan yang melampaui zamannya. Itu yang harus terus dirasakan. Jadi seharusnya Jepara, semua masyarakat Jepara, semua warga Jepara, khususnya perempuan, berbangga dan mampu kemudian mengikuti dan mengikuti jejak dari Kanjeng Ratu.
Dirinya berharap dengan adanya Ratu Kalinyamart sebagai pahlawan nasional akan muncul tokoh-tokoh wanita asli Jepara yang mempunyai keberanian serta jiwa pemimpin untuk negeri. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, rangkaian acara inaugurasi Presiden Trump dilaksanakan penuh di dalam ruangan. Tak ada pemandangan ribuan orang yang datang dan menyaksikan inaugurasi seperti biasanya. Parade yang jadi tradisi pun diadakan di sebuah stadion. Berikut laporan VOA selengkapnya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Miwati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The office of President of the United States. The office of President of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Trump telah sah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Ia adalah presiden kedua yang masa jabatannya sempat disela oleh presiden lain sebelum kembali menjabat. Setelah mengucap sumpah, dalam pidatonya ia langsung membahas mengenai imigrasi. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Karena keterbatasan tempat, upacara pelantikan hanya dapat disaksikan oleh sekitar 600 orang yang terdiri dari anggota Kongres dan juga pejabat tinggi. Biasanya saat pelantikan presiden, lapangan Monumen Nasional di belakang saya ini dipenuhi oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang yang datang untuk menyaksikan pelantikan. Pelantikan dilaksanakan di gedung Kongres di seberang lapangan ini dan dilaksanakan di luar ruangan. Namun pelantikan kali ini tidak biasa karena dipindahkan ke dalam ruangan akibat suhu dingin ekstrim yang mencapai 11 derajat Celcius. Padahal sekitar 250.000 tiket inaugurasi telah disebar dan tiket itu tidak bisa digunakan dan jadi kenang-kenangan. I don't know that they cancel. Yeah, I don't know because I have the ticket. I will follow everybody here. It does seem pretty pointless at this point. We're just kind of walking around seeing what the next thing to do is. It's a little upsetting. Yeah, we're not going to see the swearing in and all the charades that go along with it. Tidak hanya pelantikan, parade pun dipindahkan ke dalam ruangan ke sebuah stadion di Washington DC bernama Capital One Arena di belakang pagar pembatas ini. Namun, stadion itu hanya bisa menampung sekitar 20.000 orang. I'm here for the fun, you know what I mean? It's, hey, whatever happens, I'm glad I'm going to be able to get in. As you can see, I mean, I don't know how many, I'd say 20,000, 30,000 people was in line when we got here at around 5, 6 o'clock. So I'm glad. I feel bad for all the people that can't get in, you know what I mean? Pada acara parade di dalam ruangan ini, Presiden Trump juga menandatangani sejumlah instruksi presiden atau impres di hadapan para pendukungnya. Impres-impres ini merupakan bagian dari janji-janji Trump sebagai presiden di hari pertamanya. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan tim VOA.